Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Haryanto. Saya mahasiswa FKIP Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta. Saya dari Prodi PPKN. Berikut saya akan mewawancarai penduduk sekitar sekilas tentang Pancasila. Oke, ikuti saya. Assalamualaikum Mas. Iya. Gini, saya kan ada tugas Mas dari kampus. Saya kan mahasiswa dari Prodi PPKN Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Saya ada tugas nih Mas, yaitu untuk wawancara terstruktur sekilas tentang Pancasila. Saya mohon waktunya sebentar nih Mas. Menurut Masnya Pancasila itu menurut Mas apa sih? Pancasila itu dasar negara itu suatu dasar atau hukum ya Mas. Kayak hukum itu hukum kan ada peraturannya pemerintah itu kayak memberitakan kan sekarang pandemi itu Mas. Ini memberitakan semua masyarakat untuk di rumah aja, terus semua satu Indonesia semua dari Sabang sampai Merauke kan disuruh di rumah aja ya kan. Dari suku kan beda-beda toh Mas. Itu kan kalau ada yang nggak sreg sama hukumnya kan nganu toh, nanti kan salah pahaman kan, ada bentrok. Nah itu kan demo-demo kayak gitu kan. Dasarnya kayak hukum ya. Kayak saya menurut Berarti yang saya tangkap Pancasila itu semacam hukum yang menyatukan dari Sabang sampai Merauke dari perbedaan-perbedaan yang ada ya Mas? iya. Terus menurut Masnya Pancasila secara bahasa itu apa sih Mas? Panca itu kan 5, terus sila itu kan dasar. Nah itu 5 dasar negara yang jadi pokokan bagi negara Indonesia Mas. Nah itu kan. Oh begitu, berarti Pancasila itu 5 dasar ya Iya, Mas? iya Masnya itu tuh. Terus ada lagi nih Mas, mungkin Masnya hafal nggak Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima? Hafal Mas. Anjir. Apa aja tuh Mas? 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masnya menurut Mas sepakat nggak sih kalau Pancasila itu kita gantikan gitu dengan ideologi yang lain? Menurut saya kalau diganti itu enggak sreg, saya enggak mau loh Mas. Soalnya dari yang saya baca dari buku, kalau itu Pancasila kan maunya ketuhanan yang apa itu di buku PKN ada. Nah itu kan sama Soekarno kan nggak
Presiden Insinyur Soekarno kan nggak di anu toh Mas sama rakyatnya. Nah, terus nggak setuju, terus Pak Muhatta terus itu eh, me, apa ya, sama itu Mas apa ini merundingkan apa membicarakan yang baik itu loh dari Sabang sampai Merauke kan, biar nggak ada miskomunikasi kayak Brunei Darussalam tuh. Nah itu kan misah sendiri karena presiden kita yang ketiga almarhum Bapak B.J. Habibie itu toh. Nah itu mungkin itu bisa memecah belah Indonesia kan, itu Mas kalau Pancasila diubah lagi. Ini otomatis bangsa Indonesia pecah gitu ya Mas. Dan juga kalau diganti tadi dari pendapat Masnya, berarti nggak bisa karena dari zaman terdahulu dari bapak-bapak founding fathernya kayak Pak Soekarno, Pak Muhammad Hatta itu kan sudah ketetapannya seperti itu, jadi tidak bisa diganti. Kalaupun mau diganti ya harus mereka sendiri yang mengganti, seperti itu ya Mas. Jadi Masnya sepakat nggak sih kalau Pancasila itu menjadi ideologi bangsa Indonesia ini? Sepakat. Dari Masnya mungkin bisa disebutkan sila keempat Mas. Permusyawaratan itu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh ibu kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ kan mengandung musyawarah ya Mas, mengandung musyawarah yang mana di situ itu melambangkan bahwasanya bangsa Indonesia itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dimana semuanya dengan sistem musyawarah dan mufakat. Sekiranya Masnya setuju tidak gitu loh kalau menggunakan sistem tersebut? Setuju Mas. Jadi ada masalah-masalah pemerintah ya kayak sekarang pandemi gini itu kan dimusyawarahkan oleh petinggi-petinggi pejabat menteri kayak gitu kan, untuk mengimbau warga untuk nggak terkena COVID itu toh Mas, COVID-19, supaya nggak dampak kematian nggak semakin membesar tuh Mas, dampak kematian. Mungkin Masnya tahu gitu arti dan makna dari lambang Garuda itu sendiri. Lambangnya seperti ini Mas. Setahunya Mas saja gitu. Ya. Kalau beri saya ini melambangkan sila 5 Pancasila 5 dasar tadi. Nah, terus sama bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Itu dari maksudnya dari bineka tunggal ika itu semboyan bagi seluruh Indonesia itu Mas. Terus kan berbeda-beda pulau, suku, ras, agama kan berbeda-beda, tapi tetap satu loh, kesatuan Republik Indonesia. Itu gimana itu Mas? Terus satu lagi nih Mas, mungkin Masnya bisa kasih contoh yang real ya, atau nyata atau konkret saat ini tentang Pancasila di zaman saat ini gitu Mas. Apa gitu di zaman sekarang? Sekarang mungkin Mas cuma kerja bakti sama kampung itu, terus musyawarah itu berkumpul menyuarakan suatu masalah di kampung itu. Berarti yang intinya itu dengan musyawarah gitu ya Mas, sama kerja bakti di kampung, gotong royong. Oke, mungkin itu aja Mas pertanyaan-pertanyaannya.
Mohon maaf telah mengganggu waktunya, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sekilas bincang-bincang. Makasih Mas. Mungkin cukup sekian wawancara terstruktur dari saya, Rifki Haryanto. Wawancara ini saya lakukan di Taman Legawong, daerah Gambiran, Yogyakarta. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu masyarakat di sini ya cukup paham itulah dengan Pancasila, yang mana mereka tahu bahwasanya Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia, dan mereka juga sangat tidak setuju bahwasanya Pancasila itu digantikan, dan mereka juga setuju bahwasanya gotong royong, musyawarah dan mufakat adalah salah satu metode untuk menyatukan bangsa Indonesia dan salah satu sistem yang terbaik. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada atur kata yang salah atau yang kurang berkenan pada teman-teman, harap dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing